puasa adalah ajaran lama, di mana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga sudah mengajarkan tentang puasa. Karena puasa ini adalah ritual yang punya manfaat sangat banyak sekali. Kalau di dalam agama kita ini bisa membentuk pribadi yang bertakwa, di mana pribadi yang bertakwa itu adalah pribadi yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada macan misalnya. Kalau takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Tapi kalau kita takut kepada macan, kita lari, menghindar dari macan itu. Puasa ini membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, pribadi-pribadi yang taat aturan, pribadi-pribadi yang bisa mengontrol dirinya, tidak menuruti nafsunya. Oleh karena itu, puasa ini menjadi ajaran semua agama, meskipun bentuk dan caranya yang berbeda-beda. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, puasa ini kuncinya ada di diri kita sendiri. Lawan terberat di dalam puasa ini adalah nafsu kita sendiri. Nabi menyampaikan di bulan puasa ini setan sudah diikat. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi di dalam diri kita, tidak lagi salahnya setan, tetapi kelemahan kita di dalam mengontrol diri kita sendiri. Supaya kita berpuasa ini sangat berkualitas, maka kita harus mampu mengontrol diri kita sendiri. Nabi dengan nada bertanya menyampaikan, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa yang hanya dapat lapar dan haus, dapat ngelak dan ngelih, tidak ada pahala di dalamnya. Artinya banyak sekali umum dan terbiasa di dalam umat kita yang berpuasa nilainya hanyalah lapar dan haus, kosong dari pahala. Apa yang membuat ini terjadi? Karena orang berpuasa hanya menahan lapar dan haus dan merubah jam makan tanpa memuasakan lisannya, tanpa memuasakan pikirannya, tanpa memuasakan hatinya, telinganya, matanya, dan nafsunya. Sehingga semua itu masih dituruti, masih diikuti. Oleh karena itu, kalau itu masih terjadi, sesungguhnya yang setan itu bukan setan yang sebenarnya, tetapi kitalah bosnya setan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada alasan kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan makhluk Allah yang lain atas kesalahan puasa kita ini, tetapi yang lebih tepat karena kelemahan kita di dalam mengontrol diri kita sendiri. Apakah nggak boleh ngomong, Mas? Boleh. Karena kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Yang utama berbicara. Berbicaralah yang baik, yang positif, untuk mengaji, untuk berzikir kepada Allah, sangat baik sekali. Tapi kalau tidak bisa itu, maka diam juga termasuk ibadah. Nah, orang yang tidak bisa mengontrol dirinya, misalnya ini Bu ya, ini khusus ibu-ibu, ada orang yang ngajak ibu gosip, mengajak ibu hibah, ibu tetap akan mengikuti atau ibu tidak mengikuti. Nah, di situ kontrolnya ada di dalam diri kita sendiri. Apakah kita akan melihat tontonan yang ada itu lalu kita mengekliknya sehingga kita tidak memuasakan mata kita dari hal-hal maksiat, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak senonoh? Maka itu pilihannya ada di kita sendiri. Apakah kita akan mendengarkan gunjingan-gunjingan orang, ghibahnya, fitnahnya orang, ataukah kita kontrol pendengaran kita itu dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita? Apakah kita akan menuruti nafsu kita yang terangsang di siang hari karena membaca bacaan yang tidak senonoh, menonton film yang tidak senonoh, atau melihat gambar yang tidak senonoh? Semua ada di dalam kendali kita. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, puasa yang berkualitas adalah puasa yang bisa memuasakan hatinya, pikirannya, lisannya, matanya, pendengarannya,
dan tidak tergoda oleh apapun, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang berkualitas. Nabi menyampaikan agar puasa ini tidak tergoda, maka kita boleh menyampaikan kepada orang lain bahwa kita sedang berpuasa. Jika ada orang yang ingin mengajak kita kepada keburukan, sampaikan, maaf ya, inni shaimun, maaf saya sedang berpuasa. Hal ini dilakukan bukan untuk riya, tetapi untuk mengabarkan bahwa saya sedang berpuasa. Jangan pancing saya, jangan ajak saya kepada hal-hal yang bisa merusak pahala dari puasa itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, puasa ini akan berkualitas, akan nikmat jika kita isi dengan hal-hal yang baik, dan insya Allah kita mampu ketika kita bersikap keras terhadap diri kita, artinya mengatur waktu kita, memanage waktu kita, tapi kita tidak keras pada orang lain, lembek saja sama orang lain, tapi keras terhadap diri kita. Oke, 1 jam saya kasih diri saya untuk menonton HP, selebihnya untuk ibadah. Keras pada diri kita. Oke, ini berat, malas, tapi saya harus lakukan sholat sunnah ini karena pahalanya luar biasa. Oke, ini saya sedang malas, tidak bisa baca Quran, ya nggak apa-apa, sekarang nggak baca, tapi saya harus tegas bahwa hari ini saya harus khatam berapa juz, khatam berapa halaman dan lain-lain. Ini tegas. Dengan begitu kita akan memastikan, kita akan memaksimalkan waktu kita di waktu-waktu yang mustajabah, waktu yang baik ini, dan bisa memaksimalkan puasa kita menjadi puasa yang penuh makna, dengan penuh amalan-amalan yang baik, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sederhana ini